Selamat pagi anak-anak kami semuanya, khususnya kelas 10 IPS. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru di SMA Gajah Mada. Nah, pada pagi hari ini pembelajaran topik kita adalah tentang vektor. Sebelumnya ada Bapak kirimkan uji kompetensi mengenai pengukuran. Nah, yang Bapak lihat hanya 9 orang dari 18 dari 18 siswa IPS yang mengerjakan. Bapak tidak tahu apakah bisa masuk di Google Formulir ataupun tidak. Nah, ini Bapak tidak tahu Jadi itu nanti Bapak ingin informasi dari kalian kenapa tidak mengerjakan tugas di uji kompetensi hari Selasa yang lalu. Baiklah, hari ini materi kita adalah tentang vektor, apa itu vektor? Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu kompetensi dasar dan indikator. Di semua pembelajaran mapel itu ada yang namanya kompetensi dasar ataupun tujuan yang mau dicapai pada pembelajaran ini. Nah, bisa kamu baca di situ bahwa kompetensi dasarnya adalah menerapkan prinsip penjumlahan vektor. Sudah menerapkan prinsip penjumlahan. Sementara di antara kamu sendiri ada yang belum tahu apa itu vektor. Kemudian indikator atau penjabaran daripada kompetensi dasar ini apa-apa saja, mengamati. Nah, nanti kamu akan melihat bagaimana vektor-vektor itu digambarkan pada sebuah benda. Kemudian menggambar vektor, menggambar resultan vektor, komponen vektor. Nah, di sini kita dahulukan dengan menggambar. Bagaimana menggambar vektor tersebut. Selanjutnya menghitung vektor, resultan vektor, dan cara menghitung besar dan arah dua buah vektor, dan menerapkan operasi vektor dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut kepada bagaimana menggambar vektor, kita harus tahu dulu apa itu vektor. Nah, untuk hari ini dan tugas yang Bapak berikan adalah menggambar vektor. Nah, ini untuk dilatih. Tapi sebelumnya Bapak berikan dulu teori sedikit tentang vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Sementara besaran yang tidak memiliki nilai itu namanya besaran skalar. Di bab 2 kamu sudah mengenal jenis-jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini kita lanjutkan apalagi besaran yang lainnya, yaitu inilah dia besaran vektor dan besaran skalar. Jadi contoh daripada besaran vektor ini, contohnya gaya. Dia gaya itu memiliki arah. Mendorong meja atau menarik meja itu memerlukan yang namanya gaya. Sehingga nanti kalau mendorongnya ke arah kanan kita beri tanda positif, mendorongnya ke arah kiri kita beri tanda negatif. Perpindahan juga termasuk vektor. Jadi kalau kamu berpindah dari rumah, berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah, nah dikatakan perpindahannya 0 karena arahnya kembali ke semula.
Nah, itulah bedanya dengan jarak atau besaran skalar yang tidak mungkin nol, ya, dihitung dari kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Baik, mudah-mudahan anak-anak Bapak mengerti ya tentang apa itu besaran vektor. Untuk contoh-contoh lainnya bisa kamu lihat dari Google ya, atau dari buku-buku paket mengenai contoh-contoh dari vektor tersebut. Nah, setelah kamu mengerti apa itu vektor, berikutnya ya kita lanjut karena vektor ini terkait dengan bagaimana menggambarkannya ya. Nah, untuk vektor itu digambarkan biasa dalam bentuk anak panah ya, karena dengan anak panah kalian sudah tahu kemana arah dituju ya. Seperti kamu misalnya pergi ke mall ya, kemudian ingin mencari toilet, tentu ada arah panahnya ya. Nah, di sini arah panah ya kemudian diikuti dengan huruf ya, huruf yang dicetak tebal ataupun huruf yang berkapital ya, dinyatakan dengan huruf ataupun nanti dinyatakan dengan angka. Itu menunjukkan besarnya atau nilai. Biasanya kalau besar ya, bisa diwakili dengan panjangnya anak panah ya. Kalau semakin panjang tentu nilai ya, nilai atau angka juga semakin besar ya. Ini untuk mewakilkan, ada perwakilannya. Kalau arah tentu bisa kita lihat, kalau arah ke kanan ya tentunya diberikan tanda panah kanan, arah ke kiri ya, ataupun biasa juga kita memakai arah mata angin. Baik ya, ini mudah-mudahan bisa kamu mengerti ya bagaimana menggambarkan ya vektor tersebut. Nah, sebagai contoh, suatu vektor gaya F berarah mendatar ke kanan memiliki besar 20 Newton dapat digambarkan dengan panjang 2 cm ya. Kalau di buku menggambarkan 2 cm dapat ya, untuk mewakili 20 Newton. Berdasarkan keterangan ini gambarlah. Nah, di sini gambar gaya P yang besarnya 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap F. Kemudian gaya Q yang besarnya 30 Newton membentuk sudut 120 derajat. Gaya R 50 Newton dan membentuk sudut minus 60 derajat. Nah, jadi masing-masing ini yang 10, 30, 50 ini adalah besar dan arahnya dibuat dalam bentuk sudut. Baik, bagaimana menggambarnya? Ini ada strategi. Tetapkan dahulu skala panjang vektor. Nah, di sini kita tentukan 20 Newton itu 2 cm, berarti 1 cm 10 Newton ya. Kemudian lukis vektor F ya berarah ke kanan ya sebagai acuannya untuk menggambar vektor PQR, dan perhatikan tanda positif. Kalau dia positif berarti arah vektor berlawanan dengan arah jarum jam. Negatif berarti arah vektor searah jarum jam. Baik, kita lihat bagaimana menggambarnya. Gaya P dengan 10 Newton ya, ini dia ya. Jadi ini 2 cm tadi. Ini kalau kita kembali ke belakang ya, itu F ya, F 2 cm berarah ke kanan ya. 2 cm. Di sini gaya P 10 Newton digambar dengan panjang saat ini gaya P
Ini yang 2 cm. Nah, di sini ya, membentuk 30 derajat positif. Nah, ini yang horizontal. Nah, ini ya 1 cm. Ini kita gunakan busur derajat ya, busur derajat. Kemudian apalagi sini gaya Ki 30 Newton 3 cm. Nah, ini di sini 3 cm. Ini horizontalnya 120 derajat. Ini dari sini kemari 120 derajat ya. Kemudian ini yang 5 cm tadi ini adalah apa tadi ya? Yang 5 cm ini R ya. Gaya R membentuk sudut negatif 60 derajat. Nah, inilah dia ya, searah jarum jam. Ini sebagai patokannya ya, horizontal. Nah ya, itulah yang Bapak sampaikan ya pada hari ini ya, bagaimana menggambarkan vektor-vektor ya. Ada besar, panjang yang berbeda-beda ini menunjukkan besarnya, dan sudut ini menunjukkan arahnya ya. Nah, sebagai tugas kamu ya, ini ada catatan sedikit, kamu catat, dan ada latihan di Google Classroom ini juga ya. Latihannya apa? Menggambar. Jadi menggambar ini ya, gunakan seperti yang Bapak contohkan ini ya, dan gunakan peralatan busur. Baik, nah itu saja yang Bapak sampaikan ya. Sekarang kamu kerjakan tugas yang ada di Google Classroom.